Scam Villains Self-Saving System Chapter 84.1 Extra. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Peringatan, adegan dewasa. Ada lubang di atap rumah bambu. Udara bocor dengan suara mendesing. Shen Qingqiu berbaring telentang. Luo Binghe menekannya, menjilati dan mencium lehernya seperti anak anjing saat dia turun. Shen Qingqiu menatap lubang besar yang telah diledakkan oleh salah satu Luo Binghe sebelumnya selama duel. Dia tidak bisa lagi terus berpura-pura bahwa itu tidak terlihat dan berbicara, kenapa kita tidak pindah ke tempat lain. Luo Binghe mendongak dan dengan sengaja menjawab, tidak mau. Turun gunung untuk memesan kamar akan jauh lebih baik daripada melakukannya di sini. Sebelum Shen Qingqiu dapat berbicara, Luo Binghe menambahkan, kita akan tinggal di sini, di rumah bambu. Dia tegas dalam pernyataannya, mungkin tempat tinggal bambu itu benar-benar tempat yang spesial baginya. Shen Qingqiu mengakui kekalahan dan mulai melepaskan diri atas inisiatifnya sendiri. Dia sedikit lebih berpengalaman sekarang. Jika dia menunggu Luo Binghe melepaskan bajunya, pakaiannya tidak akan bisa dipakai saat menyentuh lantai. Dia mungkin lebih baik melepasnya sendiri dulu. Di tengah suara gemerisik, jubah luar, pakaian dalam, ikat pinggang, semuanya jatuh ke lantai, potongan demi potongan, dengan hijau kebiruan dan hitam yang saling tumpang tindih. Angin sejuk menyapu ruangan saat mereka memamerkan diri satu sama lain. Shen Qingqiu merasa sedikit kedinginan dan juga sedikit malu. Namun, Luo Binghe sama sekali tidak merasa seperti itu. Berlutut di antara kaki Shen Qingqiu, jakun Luo Binghe terayun. Dia terlihat sangat gugup. Meskipun ingatannya tentang terakhir kali di Bukit Maigu kabur, dia masih bisa mengatakan betapa buruknya penampilannya setelah melihat keadaan tragis Shen Qingqiu di tengah-tengah sungai darah setelah mereka melakukannya. Ditambah dengan pukulan yang dia terima sebelumnya tentang tekniknya, dia bermaksud untuk menampilkan penampilan yang sangat baik kali ini, tetapi dia bingung apa yang harus dilakukan. Ketika Shen Qingqiu melihatnya ragu-ragu dengan sangat menyedihkan, dia menghela nafas dan mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangan dan melepaskan celananya. Shen Qingqiu mau tidak mau menggelitik dagu Luo Binghe ketika dia melihat rona merah marah di pipi cantik Luo Binghe. Dia pikir anak ini sangat menggemaskan. Namun, ketika dia membuka kancing celananya dan melihat ke bawah, dia melihat sebuah benda yang sudah terangkat kepalanya. Pikirannya sebelumnya tentang Luo Binghe yang menggemaskan langsung terlempar jauh melampaui bidang langit ke-9. Brengsek, ukuran ini. Shen Qingqiu berkata dengan tegas, tidak bisa. Luo Binghe tampak seperti ada petir yang menghantamnya. Suaranya gemetar saat dia berkata, Si Zun, kamu berjanji. Tidak bisa melakukan, semacam kau tidak bisa melakukan langsung padaku seperti ini, kau akan membunuhku. Bagaimana dia bisa bertahan hidup terakhir kali? Untuk berpikir dia tidak mati bahkan setelah hal semacam ini menembusnya. Dia tidak mati. Shen Qingqiu berjuang sejenak dan berkata, Tuan ini, izinkan aku membantumu melepaskan sekali dengan tanganku terlebih dahulu. Gosok sampai kurang lebih turun. 5 jari perawan Shen Qingqiu tidak pernah melayani siapapun sebelumnya, jadi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menyentuh ujung pilar daging itu, yang hampir berwarna merah keunguan dan bersilangan dengan urat hijau. Dia menguatkan dirinya dan meraihnya. Luo Binghe menjerit kesakitan dan menatapnya dengan ekspresi sedih. Shen Qingqiu terus menghipnotis dirinya sendiri saat dia menggenggamnya dengan kekuatan yang sesuai dan mulai mengelus perlahan. Semakin dia menggosok, semakin dia khawatir. Terlepas dari ketebalan, kekerasan, atau suhu, ini bukanlah organ yang seharusnya dimiliki organisme hidup, kan? Tidak akan berlebihan bahkan untuk menyebutnya sebagai senjata pembunuh, bukan? Selain kegagalan awal Shen Qingqiu untuk menggunakan jumlah kekuatan yang tepat dalam cengkeramannya yang menyebabkan rasa sakit Luo Binghe, jelas bahwa Luo Binghe dengan cepat terpikat oleh Shen Qingqiu ke dalam suasana hatinya. Matanya yang telah menatap Shen Qingqiu menyempit dan berkabut dengan air, dan napasnya menjadi tidak teratur. Shen Qingqiu tidak berekspresi, tetapi dia benar-benar memberikan segalanya. Semakin banyak dia menggosok, semakin sakit tangannya. Namun, benda berdosa ini tidak menunjukkan tanda-tanda pelepasan selain sejumlah kecil cairan keruh di ujung berbentuk payung.
Benda itu menolak untuk mengempis atau ejakulasi, sebaliknya, semakin membengkak dan semakin keras. Meskipun Shen Qingqiu berusaha untuk mempertahankan ketenangannya, dia tidak bisa mengendalikan lekukan di wajahnya. Luo Binghe diam-diam memperhatikan ekspresi wajahnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba berbicara dengan hati-hati, "Si Zun, kenapa bukan kamu yang melakukannya?" "Apa?" Shen Qingqiu curiga bahwa dia salah dengar. Luo Binghe bersedia membiarkannya melakukannya. Luo Binghe melanjutkan, "Aku takut menyakiti Si Zun lagi, jadi lebih baik biarkan Si Zun yang melakukannya." Dia mengatakannya dengan serius dan dengan ekspresi yang tulus. Dia akan berbaring saat Shen Qingqiu buru-buru berkata, "Tidak, kau yang lakukan." Membiarkan Shen Qingqiu melakukannya, dia juga tidak memiliki pengalaman seperti ini. Oke. Bagaimana jika dia secara tidak sengaja membuat Luo Binghe berdarah? Bahkan, jika dia tahu bahwa Luo Binghe masih akan gembira, dia tidak akan bisa tidur malam harinya. Bagaimanapun, peluang akan selalu muncul dengan sendirinya di masa depan. Tidak ada salahnya membujuk Luo Binghe kali ini dan membiarkan dia mendapatkan keuntungan darinya terlebih dahulu. Singkatnya, dia sama sekali tidak menyerah karena dia sedikit tersentuh. Shen Qingqiu menepuk kepala Luo Binghe seolah-olah memberinya dorongan. Dia kemudian berbalik dan berbaring di atas bantal. Siku ditopang di tempat tidur, dan tulang belikatnya terangkat tinggi. Bagian belakang pinggangnya melengkung ke bawah dan ke atas dalam lengkungan lembut dan menakjubkan saat pantatnya melepaskan diri tepat di hadapan Luo Binghe. Wajah Shen Qingqiu terbakar karena malu ketika Luo Binghe mengejutkannya dan meraih pinggangnya serta membalikkannya untuk menghadapinya. Dia tanpa daya bertanya, "Ada apa denganmu sekarang?" Luo Binghe menjawab, "Si Zun, aku ingin melakukannya dari depan." "Kamu ingin menggarapku dari depan?" Wajah Shen Qingqiu penuh dengan garis hitam. "Jangan memaksakan keberuntunganmu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik saat dia menggerutu dalam pikirannya. Anak yang rewel. Sudah cukup bagus Shen Qingqiu bersedia membiarkan dia melakukannya. Siapa yang tahu bahwa Luo Binghe akan membaliknya kembali seolah-olah dia sedang membalik pancake dan bertanya dengan ekspresi sedih, "Si Zun, apakah kamu benar-benar tidak mau melihat wajahku?" Dahinya tertutup butiran-butiran keringat halus, ujung hidungnya kemerahan, dan matanya tampak berkaca-kaca. Shen Qingqiu sama sekali tidak ragu bahwa jika dia menolak Luo Binghe akan meratap keras di tempat. Memikirkan gambar seperti itu menyakitkan Shen Qingqiu, dan hatinya melunak. Mulutnya bergerak pada dirinya sendiri. "Bukan itu." Luo Binghe menangis dan terisak, bertanya, "Lalu, mengapa kamu selalu memunggungiku? Kamu benar-benar berpikir berlebihan. Di mana di dunia ini kamu mendapatkan banyak kepekaan ini?" "Lupakan, dia bisa melakukannya tanpa martabat lamanya, jangan sampai Luo Binghe terlalu memikirkannya lagi." Shen Qingqiu berkata begitu saja, "Baiklah, baiklah. Kita akan melakukannya dari depan. Tarik kembali air matamu. Lihat dirimu sekarang." Fakta membuktikan bahwa air mata Luo Binghe sama sekali tidak berharga. Dia bisa meneteskan dan menghentikan air matanya hanya dengan kata, "Oh." Dengan wajah malu-malu, dia mendekatkan kepalanya saat tangannya membelai kulit Shen Qingqiu. Shen Qingqiu memiliki pinggang ramping dan dua kaki panjang dan halus yang lurus dan ramping. Saat mereka dalam posisi berhadapan, tubuh mereka terjerat bersama. Pemandangan itu terlihat jelas jauh di antara kaki Shen Qingqiu, ada jurang yang dalam di antara dua roti bundar sempurna. Tangan Luo Binghe sedikit gemetar saat dia membelai bagian dalam dari paha halus dan lembut Shen Qingqiu. Shen Qingqiu tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Luo Binghe tampaknya takut kalau Shen Qingqiu akan menarik kembali kata-katanya, dan dengan demikian, dia menekan salah satu paha Shen Qingqiu dan menyenggolkan jari ke dalam dirinya dengan tangan yang lain. Jarinya cekatan dan licin seolah-olah sudah terlapisi pelumas. Itu masuk tanpa kesulitan dan dengan cepat diterima dan diselimuti oleh dinding bagian dalam yang panas dan lembut. Perasaan akan jari yang gesit menekan dan meregangkan bagian dalam tubuhnya yang ketat terasa aneh. Shen Qingqiu hanya bisa merasakan getaran merayapi tulang punggungnya dan kesemutan di kulit kepalanya. Dia bahkan tidak bisa merenungkan di mana Luo Binghe mendapatkan begitu banyak persiapan. Luo Binghe menahan nafas dengan penuh perhatian. Saat dia memasukkan jari ketiga, Shen Qingqiu merasakan sedikit sensasi robek dan tersentak. Dia meraih lengan Luo Binghe dan berkata dengan gigi terkatup, pelan-pelan,
Mengangguk segera, Luo Binghe melambat dan mengikuti bimbingan Shen Qingqiu seperti balita yang sedang belajar berjalan. Selangkah demi selangkah, dia memeriksa sekeliling dan menguleni di tempat yang berbeda. Ketika dia menyentuh sepotong daging lembut di tempat tertentu, Shen Qingqiu menggigil. Tidak terasa terlalu buruk, jadi dia menahan rasa malunya dan berkata, "Han, tempat itu terasa enak. Mengapa dia secara pribadi harus mengajar orang lain untuk melakukannya?" Menjadi seorang master sedemikian rupa membuat Shen Qingqiu benar-benar ingin menyalakan seluruh lilin gunung Changqiong untuk dirinya sendiri. Catatan, menyalakan lilin, bahasa internet untuk mengungkapkan belasungkawa. Niat yang sama dengan meme, tekan F untuk memberi hormat. Luo Binghe mengamati ekspresi Shen Qingqiu saat dia dengan hati-hati membantu melonggarkan isi perutnya. Kemerahan di sudut mata dan kelopak matanya, bibir yang terkatup rapat untuk menghentikan suara keluar, ketegangan dan kenyamanan bergantian di antara alisnya, semua ini tidak luput dari mata Luo Binghe. Shen Qingqiu hampir tidak bisa menahan rasa malu karena dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Tepat ketika dia akan memalingkan kepalanya karena malu, dia menangkap sesuatu yang aneh dari sudut matanya. Ada bekas luka yang terlihat buas di dada Luo Binghe dekat area di mana jantungnya berada. Itu adalah luka tusukan di ulu hati Luo Binghe ketika Shen Qingqiu mendorongnya ke bawah Endless Abyss saat itu. Dia tidak pernah bermaksud untuk melukai Luo Binghe dengan sengaja, tetapi sebenarnya dia juga telah menyakitinya berulang kali. Shen Qingqiu untuk sesaat linglung, dan dia tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk menyentuh bekas luka itu. Tepat pada saat ini, Luo Binghe telah menyelesaikan persiapan awal. Begitu jemarinya dicabut, mulut gua langsung kembali menutup rapat. Dada panas Luo Binghe yang membara menekan Shen Qingqiu. Ujung berbentuk payung yang panas dan tebal disandarkan pada pintu masuk yang lembut dan lembab. Shen Qingqiu dengan erat memeluk leher Luo Binghe dan menarik napas dalam-dalam seolah-olah dia akan bertemu dengan penciptanya. Dia merasakan batang itu membuka tubuhnya sedikit demi sedikit. Itu masih menyakitkan, pintu masuknya terlalu kecil, dan membengkak sampai terasa sakit. Meskipun dia dilumasi dengan pelumas dari surga tahu di mana, yang telah mengurangi jumlah gesekan, diameter penyusup itu masih terlalu besar. Dengan bertambahnya rasa sakit di tubuh bagian bawahnya, Shen Qingqiu tanpa sadar menarik Luo Binghe ke pelukan yang lebih erat saat kedua kakinya secara tidak sadar bergesekan dengan pinggang Luo Binghe. Gendang telinganya berdengung begitu Luo Binghe berbicara. "Si Zun, apakah ini baik-baik saja?" Dia bisa mendengar pengekangan dalam suara Luo Binghe. Luo Binghe jelas berusaha sekuat tenaga untuk tidak memasukkan semuanya sekaligus. Bertentangan dengan keinginannya, Shen Qingqiu berkata, "Ya." Pada penegasannya, Luo Binghe mengencangkan cengkeramannya di pinggangnya dan menenggelamkannya dengan lebih gembira. Luo Binghe mengisi bagian dalam Shen Qingqiu dan meregangkan pintu masuknya ke dalam lingkaran yang kencang. Bagian bawah tubuh Shen Qingqiu sepertinya bukan lagi milik dirinya sendiri. Luo Binghe mundur sedikit dan mendorong lebih dalam. Suara air yang memadamkan tidak ada habisnya saat dia terus mendorong masuk dan keluar. Itu sangat menyiksa Shen Qingqiu sehingga dia merasa sakit dan geli dan ingin membenturkan kepalanya ke dinding. Tanpa disadari, air matanya mulai mengalir. Tepat pada saat itu, Luo Binghe menoleh untuk menciumnya dan tiba-tiba melihat ekspresi sedih Shen Qingqiu. Dia tertegun sejenak. Ini merupakan pukulan besar baginya. Dan kemudian, air mata mengalir keluar. Air mata menetes ke pipi Shen Qingqiu, membuatnya tidak bisa berkata-kata. "Apa yang kau tangisi?" Luo Binghe berkata, "Maafkan aku. Aku masih menyakiti si Zun." Luo Binghe berkata, "Murid ini terlalu bodoh." Dua pria meneteskan air mata di depan satu sama lain. Situasi macam apa ini? Menahan ketidaknyamanan di tubuh bagian bawahnya, Shen Qingqiu mencium pipi dan mata Luo Binghe dan mencium air matanya. Dia berkata, "Tidak apa-apa. Itu juga tidak terlalu menyakitkan. Setiap orang harus mulai di suatu tempat. Teruskan." Luo Binghe berkata dengan putus asa, "Sebaiknya aku mundur." Brengsek, lelucon apa ini? Jika mereka benar-benar menginjak rem sekarang, itu akan selamanya membayangi mereka. Dia tidak takut menjadi impoten. Lebih baik mengatasi rasa sakit dan menyelesaikannya daripada memperpanjang penderitaan. Saat masalah berdiri sekarang, setidaknya satu dari mereka akan kenyang, bukan? Setelah mengambil keputusan,
Shen Qingqiu tiba-tiba duduk dan bertukar posisi dengan Luo Binghe, menjepitnya di bawah tubuhnya. Cadangan energinya yang tersisa habis dengan tindakan ini. Shen Qingqiu tidak lagi memiliki kekuatan untuk menopang kakinya dan duduk dengan berat di pantatnya, melahap organ Luo Binghe hingga titik terdalam yang bisa ditelan tubuhnya. Merasa seolah-olah ujungnya menekan perutnya, Shen Qingqiu tiba-tiba merasa ingin muntah, tetapi dia melawannya. Luo Binghe tidak ejakulasi terakhir kali, jadi dia mungkin masih dianggap perawan. Paling tidak, Shen Qingqiu ingin membantunya kehilangan keperawanannya kali ini. Dengan pemikiran itu, dia menopang dirinya pada perut Luo Binghe dan nyaris tidak bisa duduk ketika kepala yang tebal dan kaku yang terkubur jauh di dalam dirinya itu menyerempet melewati tempat tertentu. Gelombang tiba-tiba mati rasa dan rasa geli meledak dari perut bagian bawahnya dan menyapu seluruh tubuhnya. Shen Qingqiu tertangkap basah, dan punggungnya melemah saat dia menjatuhkan diri ke depan. Kebetulan Luo Binghe sedang duduk dan menangkapnya di pelukannya. Luo Binghe sangat tajam dan memeriksanya. "Si Sun, apa tidak sakit saat aku menyentuhnya di sana?" Tidak hanya tidak menimbulkan rasa sakit, bahkan terasa sedikit menyenangkan. Shen Qingqiu sedang duduk di atas Luo Binghe saat ini, dengan kedua kakinya terbuka lebar. Mereka saling berhadapan dengan tubuh bagian bawah yang tidak terpisahkan dan saling terkait erat satu sama lain. Untuk menjaga keseimbangannya, Shen Qingqiu harus meregangkan lengannya yang sakit dan membungkusnya di leher Luo Binghe. Gerakan sekecil apapun oleh Luo Binghe terkait erat dengan tindakan di tubuh bagian bawahnya, memaksa beberapa geraman untuk melarikan diri dari hidung Shen Qingqiu. Dengan semangat tinggi, Luo Binghe menopang pantat Shen Qingqiu yang cukup untuk mengangkatnya sedikit sebelum dia menurunkan Shen Qingqiu saat dia mengarahkannya ke tempat itu. Kali ini, Shen Qingqiu akhirnya tidak bisa menahan lagi dan mengeluarkan erangan. Kakinya gemetar tak terkendali saat mereka mengencang di sekitar Luo Binghe dan pintu masuknya tanpa sadar berkontraksi. Setelah menguasainya, Luo Binghe mulai bergerak untuk menyerang. Tidak ada rima atau ritme di dalamnya, hanya dorongan murni yang tidak terkendali, tetapi justru karena inilah mereka didorong untuk menyerahkan diri mereka sendiri dan kehilangan diri pada saat itu. Shen Qingqiu tidak tahu apakah dia menderita atau menikmatinya. Erangan yang samar-samar terlihat dan desahan yang tidak teratur terdengar sesekali dengan setiap dorongan bersama dengan suara lengket air dan suara "papa-papa" yang intensif dari tubuh bagian bawah mereka. Cairan putih susu mengalir keluar dari ujung organ pria Shen Qingqiu, secara bertahap meningkat jumlahnya dan menetes ke bawah. Tiba-tiba, suara langkah kaki berserakan terdengar dari luar rumah bambu. "Wah, aku lelah. Sesyung, tunggu kami. Aku tidak bisa bergerak lagi." Jika Shen Qingqiu masih berkubang dalam nafsu dengan keinginan yang berputar-putar di benaknya sebelumnya, sekarang ketakutan keluar dari akalnya. Itu adalah murid-murid puncak Qingqing yang dia kirim untuk berlari beberapa putaran sebelumnya. Shen Qingqiu tiba-tiba berpegangan pada bahu Luo Binghe, berniat untuk mendorong dirinya dari tubuhnya. Tapi siapa yang berharap Luo Binghe menahan pinggangnya dan dengan kejam menekannya? Dorongan ini jatuh terlalu dalam, memenuhi Shen Qingqiu sampai penuh. Stimulasinya sangat kuat. Shen Qingqiu baru saja membuka mulutnya ketika Luo Binghe segera memblokirnya, memotong suaranya. Shen Qingqiu hanya bisa menahan isak tangisnya dan menutup matanya saat air matanya secara refleks terus mengalir. Setelah merasakan surga, tidak mungkin Luo Binghe membebaskannya. Bibirnya dengan lembut menempel pada Shen Qingqiu saat tubuh bagian bawahnya terus menumbuknya. Di luar rumah, Ming Fan berkata, kenapa saya merasa ada sesuatu yang hilang di atas rumah bambu? Apakah ada lubang?" "Kamu benar, Da Sesyung, sepertinya memang ada lubang. Sejak kapan itu muncul? Haruskah kita pergi ke puncak Anding sekarang dan memberitahu mereka sehingga mereka dapat datang dan memperbaikinya tanpa penundaan?" Shen Qingqiu takut mereka benar-benar akan masuk atau mengirim seseorang masuk. Dia mengerahkan kekuatan di jari-jarinya dan memasukkannya ke punggung Luo Binghe. Pintu masuknya berkontraksi, membuat Luo Binghe lebih sulit untuk memasukkannya. Ning Yingying rupanya menginjak kakinya saat dia kehilangan kesabaran. "Perbaiki apa? Kita berlari begitu lama, kita semua lelah sampai mati. Jika kalian ingin memperbaikinya, lakukan besok." Kerumunan murid dengan tergesa-gesa berkata, baiklah, kami akan mendengarkan Semei. Kami akan memperbaikinya besok karena Semei mengatakannya." Ning Yingying menambahkan,
Selain itu, si Zun bahkan tidak suka membiarkan orang luar masuk atau membersihkan ruang samping tempat tinggal Aluo. Dia pasti tidak akan senang jika kita memindahkan atau menyentuh apapun lagi tanpa izin. Bukankah kalian sudah belajar dari pelajaranmu? Mendengar ini, mata Luo Binghe berbinar, dan dia menekan Shen Qingqiu di atas tempat tidur. Semua murid mengobrol saat mereka bergerak menuju ruang makan. Luo Binghe akhirnya berhenti mencium bibir Shen Qingqiu dan memindahkan kepalanya ke dada Shen Qingqiu untuk menggigit putingnya saat tubuh bagian bawahnya terus menggilingnya lebih kuat. Bahkan tanpa melihat, Shen Qingqiu bisa merasakan bahwa daging halus di dinding dalamnya telah terkikis, satu saat ada sensasi dingin, dan saat berikutnya akan terbakar. Setelah ditembus begitu lama, bagian dalamnya sudah terbiasa dengan ukuran kejantanan Luo Binghe dan bekerja sama dengan setiap seluk-beluknya. Luo Binghe bergumam, "Si Zun." Shen Qingqiu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Jangan. Panggil aku." Rasa malu Shen Qingqiu melonjak ke langit-langit ketika Luo Binghe dengan sungguh-sungguh memanggilnya dengan seluruh hormat karena ikatan guru-murid pada saat ini. Dia tidak bisa memikul rasa malu ini tidak peduli seberapa tebal dia. Tapi Luo Binghe tiba-tiba berbisik di telinganya, "Si Zun, aku tidak bisa menemukanmu di sana." Suaranya gemetar. Pikiran Shen Qingqiu menjadi sedikit jernih. Luo Binghe berkata, "Aku, di sana dikelilingi oleh banyak orang, tetapi kamu tidak ada di antara mereka. Si Zun, aku sudah lama mencari, tapi aku tidak pernah menemukanmu. Apakah aku menjadi seperti itu karena kamu tidak ada di sana?" Dia melanjutkan, Aku tidak ingin menjadi seperti itu." Shen Qingqiu menarik napas dalam-dalam, memegangi kepalanya di depan dadanya, dan menepuknya sambil berkata, "Tidak apa-apa, kamu tidak akan menjadi seperti dia. Si Zun tidak akan pernah meninggalkanmu lagi." Shen Qingqiu tahu bahwa suku iblis bisa bertahan untuk waktu yang sangat lama. Shen Qingqiu juga menyadari bahwa protagonis memiliki daya tahan yang tinggi. Tapi Shen Qingqiu jelas tidak siap dengan tepat berapa banyak stamina yang dimiliki karakter dengan atribut iblis plus protagonis. Ketika Luo Binghe akhirnya mengalami ejakulasi, pikiran Shen Qingqiu sudah kacau. Dia hanya tersentak bangun ketika cairan panas mendidih dituangkan ke dalam dirinya. Pada saat ini, dia tidak lagi ingin memikirkan pertanyaan apakah mereka harus menggunakan pengaman atau apakah Luo Binghe harus masuk ke dalam dirinya, dia hanya ingin tidur. Dinding bagian dalam dari bagian dalamnya bengkak, bahkan dorongan perlahan akan membuatnya terbakar rasa sakit. Luo Binghe dengan enggan menarik diri dan mencoba yang terbaik untuk membantu Shen Qingqiu meredakan hasratnya di depan. Setelah 2 putaran, Shen Qingqiu masih memiliki kata-kata yang sama untuk diucapkan, dia hanya ingin tidur. Luo Binghe mulai berkata, "Si Zun." Shen Qingqiu tahu apa yang akan dia tanyakan dan menjawab tanpa ampun, menyebalkan. Kritiknya tidak membuat Luo Binghe tertekan kali ini. Sebaliknya, Luo Binghe dengan riang mengakui dengan penuh semangat, menyebalkan. Benar-benar menyebalkan. Apa? Karena itu sangat menyebalkan, murid ini ingin meminta Si Zun menemaniku untuk memeriksa lebih jauh. Akhir chapter 84.1. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.